Pas jam 4. Pas jam 4. Sudah ada berapa orang yang hadir? 32 orang, Pak, partisipan. Ya, nanti yang lain bisa nyusul kan ya? Bisa, Pak. Ya. Mungkin sambil berjalan akan menyusul yang lainnya, Ya. Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali melanjutkan webinar perkuliahan kuliah farmasi yang digagas oleh pengurus pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia dengan tema pada hari ini manajemen strategik dengan tema khusus formulasi dan strategi. Bersama kita, narasumber kita, saya perkenalkan sedikit, beliau adalah Dr. Apoteker Sempurno, MBA, atau pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal POM pada tahun 1995 hingga 98, kemudian Dirjen POM pada tahun 98 hingga 2001, dan Kepala Badan POM RI tahun 2001 hingga 2006. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, baru bertemu, namun bagi yang sudah mengikuti sejak sesi 1 hingga sesi 5, mungkin tidak asing lagi dengan Bapak Sempurno. Saya, Teddy Kurniawan Bakri dari Universitas Syah Kuala, akan mencoba memandu webinar kita pada sore hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada sesi yang ke-6 ini, saya akan memaparkan mengenai subtema formulasi strategi. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Dari Jogja ya, yang mengatur slide. Ya, manajemen strategik, proses manajemen strategik itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah diagnosis. Jadi kita mendiagnosis satu perusahaan. Setelah kita mendiagnosis, pertama bagaimana analisis lingkungan internal perusahaan itu. Setelah itu kita analisis bagaimana lingkungan eksternalnya, dan kita identify isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari manajemen. Setelah kita melakukan analisis atau lingkup internal dan eksternal, diagnosis tadi, tahap berikutnya adalah memformulasikan formulasi bagaimana formulasi strategi itu. Jadi strategi yang baik dan praktis, artinya strategi itu mesti baik dan praktis, mesti efektif dan praktis. Efektif dalam pengertian ini dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang terjadi dan prediksi masalah-masalah di masa mendatang. Praktis dalam pengertian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki, ya. Sesuai dengan visible dan reasonable menurut time frame dan cost efektif, dan selain itu juga strategi itu harus diterima oleh stakeholder kunci dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Stakeholdernya pertama adalah pemodal, nanti adalah pemilik saham misalnya. Yang kedua manajemen dan seluruh karyawan. Yang ketiga adalah customer. Jadi strategi kita harus kita formulasikan, ketiga-tiganya harus terakomodasikan semua kepentingannya. Demikian juga strategi itu mesti fit antara sumber daya dan kompetensi dengan peluang. Jadi kita menyusun strategi itu harus berbasis pada sumber daya apa yang kita miliki, kapabilitas apa yang kita miliki, sehingga itu semua harus fit dengan peluang dan tantangan yang ada, atau fit juga antara risiko dan ekspektasi kita. Jadi tidak boleh kita hanya memikirkan goal apa yang bisa kita capai, tapi tanpa mempertimbangkan risiko-risiko yang bakal dialami oleh organisasi kita. Ya, berikutnya. Ya, level strategi. Jadi strategi itu bertingkat-tingkat, ya, berlevel-level. Yang pertama level korporasi.
Yang kedua level bisnis, yang ketiga level fungsional. Karena keterbatasan waktu kita, saya akan lebih berfokus kepada strategi level bisnis. Strategi level bisnis itu bertujuan agar saya jelaskan bahwa bersaing itu jangan diartikan dengan konotasi negatif. Bersaing itu juga mempunyai konotasi positif. Dengan adanya persaingan, maka perusahaan kita, organisasi kita terpacu untuk maju, untuk berlomba, untuk berkompetisi, memberikan layanan yang terbaik kepada customer kita. Kalau organisasi seperti saya contohkan, kalau organisasi atau perusahaan itu tidak ada pesaingnya, artinya perusahaan itu monopoli, dia tidak bisa memberikan layanan yang terbaik untuk customer. Contoh paling konkret itu PLN. PLN itu adalah perusahaan yang benar-benar monopoli tunggal. Tidak ada perusahaan lain yang bisa memasok listrik. Makanya kalau Anda telat bayar, Anda langsung dimatikan. Tapi kalau listrik PLN mati, Anda tidak mendapatkan reward apa-apa. Karena bagi Anda tidak ada alternatif lain kecuali berlangganan PLN. Nah, strategi saudara-saudara, ada 3 strategi yang dapat dikembangkan. Yang pertama adalah overall cost leadership. Ya. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, fokus. Mari kita uraikan, kita bahas satu persatu. Apa itu overall cost leadership? Silakan. Ya, overall cost leadership itu perusahaan yang berbasis posisi biaya rendah dibandingkan dengan kompetitor karena seluruh komponen value chain perusahaan itu sangat efisien. Mulai dari produksi, quality control, sampai produk itu diedarkan di masyarakat, seluruh mata rantai produksi, seluruh rantai distribusi, seluruh rantai pelayanan itu dia berbiaya rendah. Nah, sumber keunggulan biaya rendah itu bermacam-macam, tergantung dari struktur industrinya. Bagaimana perusahaan itu? Antara lain bisa skala ekonomis. Kalau skala ekonomis misalnya, Anda memproduksi 1 kuintal dengan Anda memproduksi 1 ton, itu tentu ada skala ekonomisnya. Ya. Anda bisa menjual harga yang lebih murah kalau Anda memproduksi dalam skala ekonomis. Saya selalu contoh misalnya, kalau perusahaan-perusahaan Cina bisa mengekspor dengan harga yang sangat murah. Bahkan pernah dihitung ya, Cina memproduksi barang itu kalau diproduksi di Indonesia harga pokoknya aja nggak nyampe. Jadi karena dia skala ekonomis yang sangat luas, mulai bahan baku, proses produksinya semua dalam skala ekonomis, maka dia unggul. Teknologi, ya, teknologi dan akses khusus terhadap produksi. Dan misalnya dalam mesin tablet itu ada kapasitasnya satu. Kalau mesin tablet Anda hanya kapasitasnya 100.000 tablet, dibandingkan dengan kapasitasnya 500.000, dibandingkan dengan kapasitas 1 juta, tentu berbeda. Demikian juga mesin stripping tablet. Ada mesin stripping yang paling mutakhir sekarang ini bisa mempunyai kapasitas 12 kali dibandingkan dengan mesin stripping teknologi lama. Ini mesin stripping baru tentu sangat efisien, biayanya lebih murah. Nah, ini faktor teknologi juga mempunyai peran di dalam cost over cost leadership ini. Demikian juga akses terhadap input produksi. Anda bisa mendapatkan pasokan bahan baku, pasokan pengemas itu dari sumber primer, sumber asalnya itu biayanya sangat murah. Anda membeli 1 ton dengan Anda membeli 15 ton tentu harganya berbeda. Nah, ini akses terhadap input produksi menjadi penting untuk menentukan apakah Anda berbiaya murah. Dan perusahaan untuk mencapai keunggulan biaya harus melakukan 2 hal. Pertama, mengendalikan penentu biaya. Sekarang apa? Proses produksi Anda itu apa yang sebelum ganti lagi? Apa yang menjadi penentu biaya? Bahan baku, proses produksinya sendiri, biaya ongkos produksinya, atau yang lain. Nah, ini Anda mesti evaluasi tahapan-tahapan ini. Mana dari proses ini yang bisa dihemat? Mana dari proses ini yang sebenarnya bisa ditingkatkan efisiensinya. Nah, kemudian juga mengkonfigurasi ulang rantai nilai. Ini kita lihat mulai dari awal pengadaan bahan baku sampai kepada bahan produk jadi siap dipasarkan, mana yang bisa? Bisa jadi rantai nilainya di hulu yang bisa diefisienkan. Bisa jadi di hilir.
Bisa jadi di tengah-tengah proses produksi ini bisa ditata ulang. Jadi penting sekali untuk melakukan evaluasi terus-menerus, untuk melakukan improvement terus-menerus dalam seluruh proses produksi, mulai dari pengadaan baku sampai produk Anda itu berada di pasaran. Bisa jadi di biaya produksi Anda karena tidak efisien sistem produksinya, terlalu banyak distributor, terlalu banyak simpul-simpul, sehingga produk Anda ketika sampai di rantai akhir konsumen menjadi mahal. Itu juga perlu namanya mengkonfigurasi ulang rantai nilai. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah sampai kesimpulan bagaimana keunggulan kompetitif dari sisi biaya dan dari sisi keunikan. Kalau dari sisi keunikan itu adalah diferensiasi. Ya, bagaimana kalau dari sisi biaya itu adalah keunggulan biaya. Ini nanti bisa kalau yang satu cakupan bagaimana ini ada suatu kuadran ya yang bisa kita jelaskan. Ya, berikutnya. Ya, ini ada suatu riset ya yang mencakup 1.789 bisnis. Di antara unit bisnis dengan strateginya tadi dilakukan evaluasi mana yang paling efisien, mana yang paling mendatangkan profitabilitas paling besar. Di antara diferensiasi dan cost effectiveness, ada diferensiasi cost, ada diferensiasi fokus. Ini lalu dievaluasi, ternyata indikator yang paling penting itu adalah indikator yang disebut dengan return on investment. Artinya kalau kita investasi 1 miliar, berapa kembalinya return on investment? Untuk jangka berapa lama? Ternyata dari semua indikator itu yang menjadi efektif strateginya itu adalah diferensiasi dan cost leadership. Kombinasi itu nanti kita pelajari apa keuntungan dan apa kelemahan dari strategi itu semua. Ya, berikutnya. Ya, mengendalikan penentu biaya. Ya, untuk merumuskan strategi, perusahaan harus tahu terlebih dahulu rantai nilai yang ada dan mengetahui penentu biaya pada atas nilai yang penting. Ya, kata tadi, seluruh proses mata rantai ini dari awal sampai ke pendistribusian sampai ke ujung konsumen. Anda bisa evaluasi, Anda bisa analisis mana faktor penentu biaya yang bisa ditingkatkan efisiensinya. Misalnya tadi, ternyata karena setiap mesin tablet kita ternyata kapasitasnya relatif rendah. Ini perlu ada investasi, perlu ada pengadaan mesin baru. Bisa jadi karena ini tidak imbang antara mesin produksi kapasitas sudah tinggi, tetapi mesin cetaknya, blisternya itu rendah sekali. Jadi tidak balance. Nah, ini harus misalnya perlu ditingkatkan kapasitas mesin blisternya itu menjadi misalnya 5 kali atau 6 kali. Ini perlu dilakukan evaluasi. Dan ketika melakukan investasi, kita mesti hitung apakah efisiensi antara investasi dengan output-nya itu kira-kira make sense nggak? Kalau terlalu mahal investasinya dan tidak ada output yang mendukung, ya tentu harus kita kasih kembali investasi. Dan keunggulan biaya dapat terjadi kalau perusahaan mampu menyediakan biaya tersebut dan lebih efisien dibandingkan pesaing. Jadi kalau mesin produksi Anda, tablet Anda dibandingkan dengan kompetitor, Anda hanya mempunyai kapasitas 100.000 tablet misalnya, sedangkan kompetitor kita mempunyai kapasitas 500.000 tablet. Ini dari sisi output dari tablet itu saja sudah kalah. Apalagi kalau ini dihilir lagi, mesin blisternya kita kalah kapasitasnya, tentu kita kalah bersaing. Ini tidak hanya mengenai kapasitas, juga kualitas. Bagaimana kalau mesin tablet kita itu terjamin akurasi? Bagaimana kalau mesin tablet yang ini karena sudah terlalu lama, tidak terjamin akurasi, kadarnya tidak cakap? Itu juga menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan kita. Nah, ini yang harus kita evaluasi secara ada continuous evaluation, ada evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, saudara sekalian, dalam proses evaluasi ini, kita sering menemukan ada hal-hal tertentu yang kalau kita perbaiki, itu akan mendatangkan keuntungan yang cukup signifikan bagi perusahaan. Beberapa pengendali biaya pada aktivitas penting antara lain apa? Skala operasi. Ya, kita evaluasi. Apakah skala operasi kita ini sudah produktivitas kita, efisiensi kita itu sudah optimal belum? Dan pendayaan kapasitas.
mesin kita mempunyai kapasitas terpasang itu katakanlah 500.000 tablet per jam. Tapi yang kita gunakan baru misalnya baru 100.000. Itu artinya apa? Ada ongkos, ada biaya, ada peluang sebetulnya untuk meningkatkan kapasitas produksi, bisa memperoleh keuntungan profitabilitas yang lebih tinggi. Tapi karena under capacity, karena kapasitas kita di bawah standar, kita tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Dan integrasi, ya, bagaimana mengintegrasikan antara pengadaan bahan dengan proses produksi, dengan marketing, dengan finance dan lain sebagainya, ini menjadi sangat penting. Kalau kita misalnya ada order bahan, karena bahan baku itu harus kita impor dari luar negeri, berarti ada lead time. Kita impor itu perlu waktu misalnya 2 minggu. Sedang bahan kita itu akan habis dalam minggu depan. Padahal kita akan mengimpornya perlu waktu 2 minggu. Ini berarti kita lead time. Berarti ini ada apa? Ada stock out. Ya. Berarti nanti pada satu saat ada stock out. Kalau ada stock out berarti kita dengan opportunity, loss of opportunity, kehilangan peluang. Ini juga harus kita hitung. Jadi dalam pengadaan bahan itu harus kita hitung juga berapa biaya ordernya, berapa biaya penyimpanannya, dan bagaimana peluang untuk profitabilitasnya. Ini menjadi sangat penting. Dan bagaimana pembelian, bagaimana kecepatan speed yang sudah saya terangkan tadi, ini menjadi sangat penting sebagai penentu biaya. Ya, berikutnya. Konfigurasi value chain itu menghasilkan keunggulan biaya karena dua hal. Pertama, ya, memperoleh peluang untuk menata kembali biaya bulanan secara mendasar. Jadi kita evaluasi tadi. Setelah itu kita ternyata di pengadaan bahan kita yang tidak efisien. Ya, misalnya kebutuhan bahan itu dalam 6 bulan itu hanya 50 kilo. Kemudian kita beli 6,5 ton misalnya. Itu kan berarti kita cost dari penyimpanan bahan, cost itu ada cost of money, ada cost penyimpanan bahan, dan itu menjadi perusahaan, organisasi perusahaan kita menjadi rugi. Jadi kita dengan menata ulang itu kita akan bisa mengetahui apa sebetulnya yang bisa kita tingkatkan profitabilitas, kita bisa tingkatkan produktivitas perusahaan kita. Rantai ini alternatif dapat menimbulkan efisiensi biaya dengan mengubah dasar persaingan dengan cara menguntungkan kekuatan usaha. Sekarang ada sistem produksi. Katakanlah Anda membuat tablet paracetamol atau apapun itu antibiotik. Ada prosedur-prosedur yang selama ini dilakukan. Tapi kita melihat ternyata hasilnya itu tidak homogenitas dari zat berkhasiat, zat aktifnya itu tidak terjamin. Suatu saat, mungkin suatu saat tidak. Ini artinya apa? Ada produk-produk yang harus di recycle kembali atau dibuang. Ini ada kerugian. Dan ini harus kita evaluasi. Nah, mana kita temukan SOP, kita temukan prosedur yang betul-betul menjamin terhadap kualitas apa yang kita produksi. Itu menjadi penting. Jadi, rantai alternatif dapat menimbulkan efisiensi dengan mengubah dasar persaingan dengan cara menguntungkan perusahaan. Ini bisa jadi distribusi. Anda memakai distributor yang bertingkat-tingkat. Dengan perusahaan maka hanya satu distributor sudah langsung jaringan. Ini dengan sekarang Anda dengan sistem IT itu bisa memperpendek rantai distribusi. Sekarang dengan IT perusahaan Anda itu bisa berapa hari ini sangat on time gitu. Berapa hari ini stok cabang kita yang ada di Jayapura, berapa stok yang ada di Banda Aceh, apa yang akan mengalami stock out, apa yang mengalami overstock. Ini bisa lakukan analisis dan cepat diambil tindakan, diambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan sistem informasi, berbasis sistem informasi yang kita miliki. Jadi sekarang ini perusahaan memiliki IT yang bagus, itu menjadi persyaratan yang sangat penting dalam menghadapi persaingan di pasar. Jadi rekonfigurasi dapat dilakukan pada rantai hidup, ya, yang kata tadi, pada pelayanan, pada distribusi, tapi bisa dilakukan pada rantai dulu untuk dalam proses produksi. Ini benar-benar bisa mengurangi biaya secara substansial. Dulu perusahaan-perusahaan farmasi global dia tidak terlalu perhatian kepada efisiensi, kepada penghematan produksi maupun distribusi. Karena itu dianggap terlalu kecil. Tapi setelah mereka beroperasi dalam skala global, ternyata biaya misalnya, biaya itu hanya 5%. 5% dari miliar dolar itu ternyata jumlahnya cukup besar. Nah, sekarang mereka baru fokus bagaimana meningkatkan efisiensi,
bagaimana mereka meningkatkan efisiensi, mulai dari pengadaan bahan, mulai dari penelitian dan sampai terus kepada bagaimana promosi dan marketing. Ya, berikutnya. Ya, melestarikan keunggulan biaya. Keunggulan biaya dapat dipertahankan apabila entry barrier, pintu masuknya, yang dapat mencegah pesaing untuk menirunya. Jadi kalau perusahaan Anda sekarang bisa memproduksi, katakan memproduksi obat anti hipertensi dalam bentuk sediaan slow release. Nah, ini selama orang lain tidak bisa masuk ke ranah slow release, lepas lambat tadi, maka perusahaan Anda aman. Ya, Anda tidak mempunyai persaingan yang potensial ketika Anda masuk ke segmen itu. Tetapi ini mencegah pesaing untuk menirunya. Kelestarian biaya itu tidak semua pada setiap industri farmasi, industri otomotif, ini beda-beda. Ya. Tapi industri farmasi, di mana titik yang paling menentukan biaya? Anda bisa lihat. Ya. Kalau di perusahaan farmasi nasional, kalau kita lihat struktur biayanya, itu biaya bahan itu kalau obat untuk branded itu paling 25% maksimal. Tetapi kalau obat generik itu biayanya harga bahan itu bisa mencapai 70%. Nah, di sini strateginya bisa beda. Strategi memasarkan obat generik yang berbasis pada biaya bahan 70% dan branded generik dengan berbasis biaya 25% tentu beda strateginya karena sumber dayanya berbeda. Ya, beberapa penentu perlu mendapat perhatian terutama adalah bagaimana skala produksi, bagaimana antar hubungan segmen-segmen tadi, bagaimana hubungan antara produk, antara bahan baku dengan produksi, dengan marketing, dengan finance dan lain sebagainya. Ini perlu kita ketahui. Bagaimana keterkaitan dan proses teknologi, ya, bagaimana Anda memanfaatkan proses teknologi dalam industri farmasi. Teknologi ini mempunyai peran yang luar biasa penting. Anda memproduksi dengan teknologi yang sudah obsolete. Anda memproduksi dibandingkan dengan kompetitor Anda yang produksi dengan super otomatik, itu beda. Ya. Dulu proses produksi itu mulai dari produksi kemudian sampai kepada pengemasan. Ketika sampai di pengemasan itu padat karya. Mungkin satu mesin pabrik bisa 20 orang di pengemasan. Nah, sekarang kalau ini diganti dengan mesin yang full otomatis, mulai dari bahan sampai kepada kemasan sekunder itu ditangani secara otomatis. Ini kalkulasi cost-nya bisa berbeda. Ya. Anda akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau segmen produknya sama, Anda akan kesulitan menghadapi perusahaan-perusahaan yang mempunyai sistem produksi seperti itu. Ya, misalnya bagaimana contoh hubungan antar usaha seringkali sulit ditiru ya, misalnya contoh umumnya ini bukan di farmasi ya, tapi ini di bidang otomotif. Bagaimana Astra itu selain dia mempunyai distributor dan dia juga mempunyai jaringan servis Auto 2000. Ini namanya lock in lock out. Jadi Anda sebagai konsumen begitu membeli di itu hasilnya itu membeli di distributor. Setelah itu servisnya ke jaringan mereka. Jadi Anda tidak bisa lepas dari itu dan terjamin. Saya mempunyai mobil yang saya beli tahun 2002 sampai sekarang sudah umurnya berapa? 22 sampai 18 tahun. 18 tahun tidak pernah rusak karena servis ini bukan promosi untuk Auto 2000. Servisnya itu selalu resmi. Jadi dimonitor, terrekord apa ini. Ini memang apa? Ada diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan itu, tapi diferensiasi itu dirasakan maknanya oleh konsumen. Jadi kalau Anda membuat diferensiasi dalam produk farmasi, misalnya Anda membuat obat analgesik antibiotik yang dengan slow release harganya. Nah, katakanlah sekarang kita lihat Pfizer. Pfizer itu membuat obat antibiotik itu dengan slow release. Dulu obat antibiotik itu kalau ketika masih paten itu harganya mahal dan marketnya miliar dolar. Tapi begitu off paten dia langsung turun. Tapi Pfizer tidak kehaingan akal. Pfizer membuat produk itu menjadi slow release dan harganya menjadi murah dan dia di pasar bisa menanjak kembali. Dan itulah pentingnya teknologi ya. Bagaimana teknologi itu bisa merejuvenate, memudahkan kembali kekuatan persaingan perusahaan itu. Nah, bagaimana keterkaitan Unilever memproduksi black product yang mikir tayang dan sulit ditiru. Anda bisa lihat ya, bagaimana antara produk satu dengan produk yang lain
bahan bakunya terkait, semua terkait, produk terkait, ini sulit ditiru. Ya. Sekarang Unilever menguasai produk-produk untuk keperluan rumah tangga yang terbesar di Indonesia. Ini proses pembelajaran memakan waktu yang panjang dan dapat menghasilkan produk yang sulit ditiru. Jadi mengembang satu produk itu memerlukan waktu yang lama. Dan ketika waktu yang lama itu dia bisa membuat suatu produk yang sulit ditiru oleh orang. Apa yang menjadi rahasianya kalau key person Anda itu pindah ke perusahaan lain. Nah, itu semua rahasia bisa dibawa ke perusahaan lain. Jadi hati-hati, ya. Kemudian inovasi teknologi dan inovasi itu dilindungi oleh intellectual property right. Di banyak negara biasanya undang-undang perlindungan konsumen itu rata-rata 20 tahun. Jadi selama 20 tahun Anda dilindungi undang-undang untuk tidak ditiru orang lain. Tetapi dalam realitasnya kurang dari 20 tahun, mungkin baru 5 tahun sudah ditemukan produk-produk baru yang sama sekali berbeda, yang lebih produknya lebih demanding, lebih diinginkan oleh masyarakat. Jadi ilmu pengetahuan ini sangat memungkinkan terjadinya penemuan-penemuan produk baru yang lebih mempunyai nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk lama. Dan itulah perlindungan intellectual property right meskipun penting, tetapi itu tidak sangat mutlak karena akan ada produk-produk baru, temuan, hasil kemajuan ETEC. Ya, berikutnya. Apa risiko overall cost leadership? Ya, teknologi yang kita gunakan obsolete. Tadi, ya, Anda membuat tablet, ya, menggunakan mesin dengan kapasitas yang rendah. Itu teknologinya sudah obsolete. Sekarang ada teknologi dengan kapasitas 500.000 per jam. Sedangkan Anda hanya 100.000. Ya. Dan kompetitor yang pendatang baru dengan bawa teknologi dan modal besar itu bisa membuat keseimbangan pasar menjadi goyah. Ya. Dan biayanya unit cost per unit cost-nya itu lebih tinggi. Ya. Output-nya bisa jadi output-nya lebih baik. Ya. Kalau mesin blister, ya, Anda mesin blisternya reject-nya kalau mesin yang lebih baru, reject-nya lebih kecil. Jadi kalau mesin lama misalnya reject-nya bisa 5%. 5% dari 100.000 tablet itu sudah banyak. Sedangkan mesin-mesin yang baru reject-nya kecil sekali. Nah, ini sudah cost, sudah opportunity-nya dimiliki oleh perusahaan dengan teknologi baru. Jadi perusahaan yang terlalu berkonsentrasi pada biaya rendah sehingga kehilangan fleksibilitas untuk melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu produk yang kalau dalam produk beda fitur, ya. Beda misalnya saya memproduksi obat analgesik antipiretik, ya. Ini kemudian bisa didiferensiasi, tidak analgesik hanya untuk sakit kepala, tapi bisa juga analgesik untuk obat flu. Tetapi karena teknologi yang kita gunakan itu teknologi yang tidak memungkinkan untuk melakukan inovasi, ya akan terbatas. Ya. Dilakukan penelitian oleh kompetitor dengan melakukan creative imitation. Ini hati-hati. Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar industri farmasi lokal, industri farmasi domestik kita, itu adalah produk-produk mutu produk, bukan produk-produk produk-produk new chemical entity yang dilindungi oleh paten. Jadi bisa jadi satu perusahaan itu mempunyai memproduksi obat batuk yang cukup populer, tapi tiba-tiba ada perusahaan kompetitor yang menciptakan dengan creative imitation, imitasi peniruan tetapi lebih kreatif. Ya, apakah dengan formula yang lebih canggih, apakah dengan kemasan yang lebih menarik, apakah dengan iklan yang lebih menarik konsumen, itu bisa terjadi. Ya. Perusahaan yang berkooperasi dengan skala overall cost leadership tadi bisa kalah, bisa sulit menghadapi kompetitor yang seperti itu. Ya, berikutnya. Diferensiasi, ya. Jadi mesti dibedakan ya, apa yang berdiferensiasi. Kalau diferensiasi itu gini, saya memproduksi farmasi ini, memproduksi tablet, kemudian satu saat akan memproduksi injeksi, satu saat akan memproduksi kapsul, satu saat akan memproduksi sirup. Itu namanya diferensiasi. Tapi kalau perusahaan farmasi kemudian mengembangkan, ya seperti Sanbe misalnya. Sanbe mengembangkan, ada juga mengembangkan bisnis perhotelan. Itu namanya bukan diferensiasi, tapi diversifikasi usaha. Ini harus kita bedakan antara
diferensiasi dengan diversifikasi. Seringkali kita salah menafsirkan ini. Jadi tujuan diferensiasi itu untuk memperoleh keunikan. Bagaimana kita membuat diferensiasi itu ada fitur-fitur yang unik, ada uniqueness yang bisa menarik konsumennya. Jadi dibandingkan dengan kompetitor, kita ada uniqueness-nya, kita ada distinctiveness-nya dibanding dengan kompetitor. Dan ini distinctive dan uniqueness ini bermakna bagi customer, bagi pembelinya. Diferensiasi dapat dikembangkan setiap rantai aktivitas. Bisa saja diferensiasi mulai dari proses produknya, teknologi produknya, delivery sistemnya. Bagaimana kalau obat antihipertensi dibuat dengan osteolysis? Ini sudah diferensiasi pada delivery sistemnya. Bagaimana kalau itu obat itu dibuat dalam bentuk sirup? Bagaimana kalau obat itu dalam bentuk sirup untuk anak-anak? Ini diferensiasi yang bagaimana merespon kepentingan atau keperluan konsumen. Ya, kualitas bahan baku atau proses teknologi dapat menjadi sumber diferensiasi yang membedakan secara signifikan dengan produk kompetitor. Misalnya kalau di bir, ya, bir Heineken itu beda dengan bir yang lain. Apa? Ya, bahan baku, mana proses produksi. Teknologi khusus, misalnya one day dose, PT Sendo. Dulu Sendo itu memproduksi obat mata untuk durasi penggunaan selama 2 minggu. Sekarang dia bekerjasama dengan perusahaan di Eropa untuk mengembangkan misalkan di mana isinya itu hanya untuk one day dose, tapi untuk dosis sehari. Dosis sehari dalam teknologinya tidak perlu dipakai preservasi, tidak perlu pengawet, karena dipakai sehari selesai. Tapi kalau mau dipakai 2 minggu, dia harus pakai preservasi. Nah ini ternyata di pasar sangat diminati konsumen, dia tunggu 30%. Dan tidak ada perusahaan lain yang mampu memproduksi dengan one day dose ini. Jadi dia di market tidak ada pesaing yang potensial. Ya. Kemudian teknologi steroid berupa tadi sudah saya ceritakan glukopak, kita obat jenisnya namanya apa? Difenclamid ya. Difenclamid itu oleh dulu penemu pertamanya adalah Pfizer, tapi setelah diproduksi dan tahun menjadi out of paten yang over paten. Kemudian bagaimana dia merejuvenate teknologinya itu dengan low release. Glukopak itu relatif harganya dibandingkan branded yang lain jauh lebih murah. Dan orang lebih cenderung menggunakan steroid. Dan steroid ini ternyata mempunyai dampak farmakologi yang berbeda dengan teknologi yang diferensi Panadol. Ada Panadol sakit kepala, ada Panadol migrain, ada Panadol untuk flu. Mohon maaf tadi sepertinya ini ya terputus. Jaringan ya? Iya, ini saya share lagi. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, itu bisa. Sampai di mana tadi? Diferensiasi ya? Diferensiasi ya. Berikutnya. Ya, penentu keunikan ya. Diferensiasi kata kunci yang menjadi penting adalah bagaimana uniqueness, bagaimana ketentuan. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar? Terdengar, Pak. Oke, saya teruskan ya. Penentu keunikan atau uniqueness. Setiap perusahaan harus mengenal apa penentu keunikan. Jadi produk-produk kita yang kita produksi itu harus memiliki keunikan. Kalau tidak ada keunikan, berarti produksi kita itu komoditas biasa. Ya, kalau Anda memproduksi obat antidiabetik tadi, apa uniqueness? Kalau Anda memproduksi obat analgesik antipiretik, apa uniqueness? Dulu Konimek
itu adalah inisiator pertama untuk memproduksi tablet dengan kemasan 4 biji. Jadi belum ada pada waktu itu yang memproduksi kemasan tablet dengan blisternya 4 biji. Tapi ini lama-lama ditiru oleh orang lain. Nah, ini adalah uniqueness ya. Tapi kalau bisa, uniqueness itu tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Bagaimana Anda mengembangkan satu produk di mana memiliki uniqueness yang menjadi fokus perhatian dari customer kita. Keunikan yang terjadi karena apa? Keterkaitan di antara rantai yang ada. Jadi ada keterkaitan antara nilai yang ada di perusahaan dan keterkaitan antara perusahaan dengan pemasok atau perusahaan dengan distributor. Jadi ada bagaimana kita memiliki sumber pasokan yang unik, mendatangkan, menciptakan nilai tambah yang besar. Seperti kemarin saya contohkan. Ketika terjadi krisis 98, harga dolar itu, depresiasi dolar itu dari 2.500 menjadi 12.500. Kan kenaikan 4 kali, padahal bahan itu harus kita impor dengan dolar. Tapi hubungan antara supplier dengan industri, dengan perusahaan farmasi bagus, jadi dia supplier minta, nanti dibayar saja ketika kondisi ekonomi Anda sudah normal. Itu artinya ada rantai nilai yang hubungan yang baik antara pemasok dengan perusahaan produksi tadi. Ini juga penting. Bagaimana antara perusahaan manufaktur dengan distributor? Kalau hubungannya tidak baik, rantai nilainya tidak, konektivitasnya tidak baik, maka perusahaan produsen itu bisa dirugikan karena dia membayar. Ini salah satu contoh kasus sekarang. Bagaimana Kimia Farma, bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN itu mempunyai piutang yang sangat besar di rumah sakit pemerintah. Nah, mereka tidak mampu membayar, bahkan sudah sampai ulang tahun belum bisa membayar. Maka ini Kimia Farma akan mengalami kerugian yang cukup besar karena dia harus pinjam modal dari bank dan itu ada biaya. Sementara yang dijual ke rumah sakit itu tidak ada denda yang sepadan dengan bunga mereka dari bank. Ini bagaimana hubungan antara pemasok dengan produsen dan produsen dengan distributor dengan yang dipasoknya, industri yang dipasok ketika dihilirnya. Nah, contoh keterkaitan antara manufaktur alat kesehatan dengan komputer. Ini kalau banyak ya alat-alat komputer atau mesin-mesin farmasi yang modern itu ada komputasinya, ada komputernya di situ. Dan ini ada keterkaitan ya antara perusahaan bagaimana perusahaan mesin produksi farmasi dengan perusahaan kompetitor. Ini keterkaitan ini menjadi luar biasa pentingnya bagi kompetisi di pasar. Demikian juga kita lihat Astra dengan dealernya, dengan jaringan servisnya. Itu menjadi satu kesatuan yang saya bilang ada lock-in, ada lock-out. Jadi ketika masuk Anda sudah terkunci, harus mencari jasa pelayanan dari perusahaan itu. Ini uniqueness ya. Jadi kalau Anda punya perusahaan harus memiliki uniqueness ini. Ya. Bagaimana Anda bisa memproduksi misalnya obat herbal? Bagaimana Anda memiliki sumber pasokan herbalnya itu dengan yang berkualitas, dengan harga yang kompetitif. Ya, ketika Anda proses ini kemudian Anda distribusikan ke Anda memiliki kualitas produknya yang betul-betul sesuai dengan ekspektasi konsumen. Inilah keunikan yang mesti dicari ketika kita mengembangkan sebuah usaha. Ya, berikutnya. Ya, cara-cara diferensiasi. Ya, ada 2 cara melakukan diferensiasi. Yang pertama, melakukan diferensiasi rantai nilai yang sudah ada secara unik. Ya, glukopak, tadi biasa, ya, difenflamid, diproduksi. Yang ada juga obat antidiabetik yang diproduksi oleh Novartis, ya. Galvusmed, saya lupa terdiri dari apa dan apa gitu ya komponennya. Itu ada Galvusmed dengan apa gitu. Itu diproduksi juga dengan sirolinis. Dan ini kombinasi ini luar biasa kalau dikombinasi dengan obat lain yang ternyata itu bisa mengendalikan diabetik. Ini ada uniqueness yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Dan ini kombinasi ini bisa dipatenkan karena paten itu kan bisa paten dalam konteks untuk khasiatnya, dalam konteks bahan bakunya, dalam proses teknologi pembuatannya. Ya, merekonfigurasi nilai yang secara unik. Misalnya tadi Pfizer, bagaimana Dexamedica membuat stimulus. Sekarang banyak sekali DKA kita membuat produk-produk
berupa fitofarmaka yang berasal dari herba, dan itu berasal dari research and development mereka. Ini adalah sumber bagaimana mereka mendiferensiasi. Ada obat-obat yang kayu manis itu, radikal itu dia bisa melakukan vaksinasi sehingga diperoleh zat tunggalnya yang berkhasiat sebagai antibiotik, dan itu sekarang dipasarkan sebagai obat untuk antibiotik yang perusahaan lain belum mampu untuk melakukan teknologi revaksinasi untuk mencari obat yang berasal dari herba itu. Ini adalah cara-cara diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi. Berikutnya. Ya, biaya dan risiko diferensiasi. Untuk melakukan diferensiasi seringkali bukan biaya yang cukup tinggi. Ini kalau kita lihat perusahaan-perusahaan, misalnya diferensiasi yang dilakukan oleh BMD, yang dilakukan oleh Mercy, yang dilakukan oleh Toyota. Itu karena dia beroperasi pada segmen market yang mempunyai daya beli yang kuat. Jadi harga menjadi tidak masalah. Justru diferensiasi dari fitur-fiturnya, teknologinya, itu yang menjadi daya tarik orang-orang yang punya kekuatan daya beli yang besar untuk membelinya. Pfizer juga membuat diferensiasi produk-produknya itu dikenal secara luas masyarakat seluruh dunia. Dokter-dokter juga mengenalnya. Diferensiasi yang dibuat oleh Pfizer itu juga perlu dikenal. Tapi karena brand equity-nya sudah luar biasa kuat, maka produk-produk yang dihasilkan oleh Pfizer itu tidak ada produk yang murah. Pfizer tidak pernah mengeluarkan produk dengan harga yang murah karena image-nya, reputasinya sudah dikenal luas loh. Perusahaan ini memiliki teknologi yang luar biasa, memiliki research and development yang luar biasa, memiliki jaringan riset yang luar biasa. Sekarang salah satu contoh ya vaksin COVID-19. Sekarang dia mengatakan CEO dari Pfizer mengatakan pada akhir tahun ini akan diluncurkan produk vaksin dari COVID-19 ini. Sebenarnya merupakan kerjasama dengan perusahaan teknologi perusahaan teknologi rekombinan dari Jerman. Tapi kita tidak bisa, perusahaan tidak bisa sembarang melakukan kerjasama. Perusahaan bisa melakukan merger, perusahaan kerjasama kalau perusahaan itu ekspor, ya, mempunyai level yang sama. Dan Pfizer bisa kerjasama dengan perusahaan Jerman itu karena mereka mempunyai kemampuan yang selevel. Dalam waktu tepat relatif tepat dia akan memproduksi vaksin dalam skala yang besar. Tidak semua orang bisa, semua perusahaan bisa melakukan ini. Kenapa? Dia uji clinical trial-nya itu mencakup 120.000 orang. Dan itu kalau tidak salah di 20 negara atau 20 tempat. Jadi artinya apa? Dia multi center dan in vivo. Ya, ini tidak semua perusahaan bisa. Dalam melakukan diferensiasi perlu diperhatikan faktor penentu biaya yang membuat tes ini menjadi unik. Besarnya biaya diferensiasi harus dirasakan oleh konsumen lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai tambah yang diperolehnya. Jadi diferensiasi bukan biaya, tapi tambahan biaya ini tidak terlalu dirasakan oleh konsumen karena apa? Konsumen merasakan nilai tambah manfaat yang diperoleh dari diferensiasi jauh lebih besar. Ya. Jadi misalnya diferensiasi energy drink oleh Sitomso, ya. Dan apabila diferensiasi tidak dianalisis dengan seksama, dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan karena keunikannya tidak dirasakan oleh konsumen. Jadi Anda melakukan diferensiasi, tetapi sekedar diferensiasi, konsumen tidak minat pada diferensiasi itu sehingga produk Anda tidak laku. Ya, diferensiasi terlalu banyak dapat menimbulkan bias konsumen. Jadi konsumen bisa bingung, terlalu banyak diferensiasi Anda yang Anda luncurkan dan konsumen jadi bingung untuk memilihnya. Diferensiasi dapat gagal jika tidak menemukan segmen market. Jadi Anda sebelum melakukan diferensiasi, Anda harus survei dulu. Mana? Apakah produk-produk yang akan diferensiasi ini nanti sesuai dengan keinginan pasar, sesuai dengan keinginan konsumen. Menjadi sangat penting untuk mengetahui hal itu. Ya, berikutnya. Fokus. Perusahaan memilih strategi fokus jika ingin hanya melayani segmen market tertentu atau yang dikenal dengan niche market. Jadi memang dia ceruk pasar tertentu yang dia
sasar. Ya, segmen pasar tertentu dapat dijadikan target itu ada dua. Yang satu kelompok tertentu. Misalnya Anda memproduksi untuk kelompok, Anda memproduksi hanya untuk anak-anak tertentu, Anda memproduksi untuk balita, memproduksi untuk orang tua. Ini kelompok tertentu. Tapi juga area geografis tertentu. Ya, misalnya Anda memproduksi untuk Jawa Timur. Ada sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi, ini perusahaan di Surabaya, memproduksi analgesik antibiotik yang pasarnya itu mulai dari dekat Indramayu terus sampai ke Jember, Banyuwangi. Ternyata setelah saya hitung, penduduk di pantai itu jumlahnya lebih dari 25 juta. Dia fokus pada area geografis itu. Dan ternyata dia mengatakan saya, Pak, market size saya itu lebih besar dibandingkan Konimek. Tapi dia diam-diam aja. Dia garap betul. Ya. Bagaimana cara promosinya, bagaimana dia perusahaan itu dikenal oleh konsumen di Pantura itu. Nah, ini strategi yang disebut dengan fokus kepada geografi yang tertentu. Untuk menciptakan nilai yang unik, perusahaan dapat menggunakan satu atau dua strategi fokus yang berbeda. Fokus pada cost leadership, ya, fokus pada obat-obat yang murah, dan fokus pada diferensiasi. Ini bisa fokus pada biaya dan fokus pada diferensi produk. Fokus pada cost leadership dilaksanakan oleh perusahaan obat generik. Dia fokusnya pada kalau dia ada kenaikan bahan baku misalnya seperti sekarang, dia kesulitan. Dia tidak bisa masuk LKPP karena sekarang bahan baku yang berasal dari Cina itu naik 60%. Itu bahan bakunya naik 60%. Belum dolarnya. Dolarnya sekarang hampir kalau nggak salah sudah 14.000 lebih. Dulunya hanya 9.000, sekarang 14.000. Itu berarti nilai rupiah terdepresiasi. Itu tidak mudah. Ya. Nah, untuk cost leadership itu tidak mudah. Nah, cost leadership dilakukan oleh perusahaan obat generik, ya. Berarti efisiensi biaya dan niche marketnya apa? Obat generik sekarang fokusnya kepada masyarakat yang tidak mampu pada segmen market yang mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Itu niche marketnya obat generik. Fokus diferensiasi dapat dilaksanakan oleh perusahaan otomotif BMW misalnya, berfokus pada masyarakat berpenghasilan tinggi dengan produk yang banyak diferensiasinya. Demikian juga produk-produk Pfizer. Dia berfokus kepada masyarakat yang mempunyai daya beli yang tinggi. Jadi bagi dia harga tidak menjadi masalah karena daya belinya tinggi, penghasilannya tinggi. Tapi beda kalau orang segmen marketnya generik, maka harga menjadi sangat sensitif. Dia tidak mungkin menaikkan harga yang meskipun harganya sudah murah, tapi dia tidak bisa menaikkan harga semaunya karena daya beli konsumennya sangat terbatas. Beda sekali dengan segmen marketnya Pfizer. Segmen market Pfizer berapapun obat itu akan dibeli karena daya beli dari segmen marketnya tinggi. Ya, berikutnya. Risiko strategi fokus. Kompetitor mungkin mampu lebih berfokus pada segmen pasar yang lebih sempit dan keunikan yang lebih menonjol. Perusahaan yang beroperasi pada segmen pasar yang luas tertarik untuk masuk pada segmen pasar yang sempit. Misalnya sekarang kita lihat, ya. Kita lihat obat masuk angin, ya, yang yang diproduksi oleh sudah muncul. Tahu-tahu Kalbe Pharma yang beroperasi dalam skala luas dia masuk juga ke situ. Ada Sanbe Pharma, dia memproduksi juga obat mata, sakit mata yang diproduksi oleh Sendo. Nah, ini yang skala kecil, yang skala fokus ini kemasukan perusahaan yang punya diferensiasi yang besar. Ini bisa persaingan bisa apa? Bisa sangat seru. Bagaimana keunggulan perusahaan yang fokus melawan keunggulan perusahaan yang beroperasi dalam skala yang luas? Ini sangat menarik untuk kita kaji. Ya. Bagaimana Sanbe versus Otsuka, Kalbe versus Sendo, Samsung versus Nokia. Ya. Ini sangat menarik untuk kita telah. Jika kebutuhan konsumen perusahaan yang strategi fokus juga merupakan konsumen perusahaan yang beroperasi dengan segmen pasar yang luas. Kalbe Pharma dan Dexa Medica beroperasi pada segmen pasar yang luas, juga memproduksi obat generik dengan segmen pasar tertentu. Ya, Kalbe Pharma juga ternyata Kalbe Pharma mempunyai anak perusahaan yang mempunyai market share obat generik yang paling besar. Demikian juga Dexa Medica punya market share obat yang paling besar. Padahal dulunya dia itu beroperasi
skala luas obat-obat branded, obat-obat etika. Dulu Indofarma yang beroperasi pada generik yang paling besar, sekarang kemasukan Dexamedica, kemasukan anak perusahaannya Calvin, dia tidak menjadi terbesar lagi. Demikian juga Kimia Farma. Ya. Ini menghadapi persaingan seperti ini, perusahaan harus mampu. Ya. Karena kalau kita kaji apa kelemahan-kelemahan, apa faktor-faktor, apa determinan-determinan yang menyebabkan Indofarma, yang menyebabkan Kimia Farma kalah bersaing dalam produksi obat jenik melawan dua perusahaan itu. Itu sangat menarik kalau kita lakukan kajian-kajian. Ya, berikutnya. Ya, strategi integrasi antara cost leadership dan diferensiasi. Dalam kondisi tertentu, strategi integrasi cost leadership dan diferensiasi dapat memperoleh keunggulan bersaing. Kenapa? Pertama, dapat beradaptasi lebih cepat dalam lingkungan yang berubah cepat. Dapat belajar teknologi dan keterampilan baru yang lebih cepat. Ya, kompetensi intinya memiliki daya ungkit yang efektif jika menghadapi persaingan. Perusahaan mampu menghasilkan produk yang terdiferensiasi dengan biaya relatif rendah. Strategi benefit, strategi cost leadership, dan diferensiasi. Ini tidak mudah untuk mempertahankan strategi ini. Bagaimana Anda memiliki diferensiasi produk yang diminati oleh konsumen, tetapi harganya rendah, terjangkau. Ini tidak mudah. Ya. Apalagi kalau ada perusahaan yang besar masuk di situ, Anda akan menghadapi persaingan yang tidak mudah. Tapi cukup menarik, ya. Strategi cost leadership dan diferensiasi ini tadi saya utarakan mempunyai return on investment yang paling bagus. Ya, berikutnya. Risiko strategi integrasi low cost atau diferensiasi. Strategi low cost mengharuskan perusahaan beroperasi semua ini dengan biaya relatif rendah dibandingkan kompetitor. Sedangkan diferensiasi mengharuskan perusahaan melakukan diferensi yang nilai lebih bagi konsumen. Dengan melaksanakan strategi integrasi low cost atau diferensiasi dan diferensiasi, perusahaan bisa terjebak di tengah atau stuck in the middle. Posisi ini menyebabkan perusahaan akan mengalami hambatan dalam menghadapi persaingan karena dapat kehilangan distinctive competitive advantage. Jadi ini terjadi tarik menarik. Ketika Anda akan diferensiasi, Anda membutuhkan biaya, membutuhkan tambahan biaya. Sedangkan Anda beroperasi pada low cost yang mementingkan biaya rendah. Ini ada kontradiksi, akhirnya tadi apa? Stuck in the middle, berhenti di tengah. Ini kelemahan dari strategi integrasi antara low cost dan diferensiasi. Berikutnya. Ya, saudara sekalian, barangkali strategi level korporasi tidak akan saya bahas secara detail. Ini mengenai korporasi ya. Memang sedikit ada saya singgung. Ketika perusahaan memilih diversifikasi dalam operasi bisnisnya pada beberapa industri, maka perusahaan tersebut harus memahami strategi diversifikasi level korporasi. Di Amerika, perusahaan dalam lingkup Fortune 500 yang memiliki kontribusi hampir 40% GNP. Jadi perusahaan di Amerika itu pada umumnya adalah perusahaan korporasi. Artinya perusahaan yang memiliki banyak unit bisnis, banyak jenis usaha. Rata-rata memiliki 10 unit bisnis setiap perusahaan. Pendekatan utama strategi level korporasi adalah diversifikasi yang menuntut manajer untuk mampu mengembangkan strategi multi bisnis. Jadi bisnisnya seperti kalian kalau di Indonesia ada farmasi, dia mengembangkan obat hewan, pemandangan hotel, mengembangkan usaha yang lain. Itu sudah strategi korporasi. Perusahaan yang diversifikasi mungkin ada level strategi, yaitu strategi level bisnis dan strategi level korporasi. Ini saya singkat aja. Ya, masih ada? Ya, ini level diverifikasi berdasarkan mungkin kalau ada kesempatan yang lain nanti saya akan jelaskan ini level diversifikasi strategi korporasi ini menjadi sub topik sendiri yang barangkali nanti bisa kita diskusikan lebih awal. Saya lebih berkonsentrasi pada tema-tema subtema yang tadi. Demikian saudara-saudara sekalian, kita masih punya sedikit waktu. Barangkali kalau bisa nanti ada waktu lebih dari jam 5 ya untuk lebih diskusi. Saya harap bisa ada interaksi gitu ya. Manajemen
strategi memang agak kontennya agak mendalam gitu ya. Perlu ada persiapan untuk membaca dan diskusi. Tanyakan apa saja yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan materi perkuliahan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sampurno terkait materi yang luar biasa yang disampaikan pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, bila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Di list kita ada 2 penanya nih Pak yang sudah masuk. Silakan. Silakan, boleh langsung, boleh dibacakan. Baik, sebentar. Saya bacakan Pak dari Pak Andi Baluseri dari Stiva Makassar. Beliau menanyakan bagaimana strategi terbaik yang bisa dilakukan untuk memasarkan produk farmasi melalui platform e-commerce atau jual beli online untuk meraih pangsa pasar baru yang didominasi oleh generasi milenial, Pak. Di mana menjadi catatan produk obat tentu berbeda dengan produk yang lain, di mana regulasi-regulasinya sangat mengikat terkait penjualan jual beli secara online, gitu Pak. Bagaimana strategi yang terbaik yang bisa dilakukan? Ya, ini problem memasarkan online ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga di luar negeri, bahkan di Amerika. Di Amerika, kalau tidak salah, belum lama melakukan regulasi mengenai obat-obat yang dijual dengan online. Di Indonesia juga sudah dilakukan, tapi kelihatannya kalau di Indonesia lebih berfokus pada penjualan online yang obat bebas. Kalau obat-obat etikal itu masih harus melalui satu lini yang tetap melibatkan dokter dengan apotek. Nah ini sesuatu perkembangan yang tidak bisa dielakkan. Ya. Sekarang misalnya contohnya Halodoc, ya, dengan Halodoc itu pasien bisa mendapat konsultasi dengan dokter melalui IT, dan melalui IT itu bisa tatap muka seperti webinar seperti ini, bisa konsultasi, bisa. Ya. Jadi pendefinisian tatap muka antara zaman dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dalam dulu buat tatap muka itu harus ketemu langsung, ya. Kalau sekarang tatap muka bisa melalui itu. Dan ini bisa konsultasi, bisa segala macam, bisa didiagnosis sakitnya apa. Dan ini bisa ada hubungan segitiga antara dokter, pasien, dan apoteker di apotek. Ini harus dalam satu jaringan. Jadi Anda gini ya, apotek 10 tahun yang lalu dengan apotek ke depan itu sudah berbeda. Apa yang diminati konsumen juga berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan strategi 10 tahun yang lalu untuk menghadapi strategi 10 tahun ke depan. Jadi yang perlu dikembangkan adalah segitiga hubungan antara dokter, apoteker, dan konsumen. Jadi ketika dokter mendiagnosis resep melalui IT atau dia datang ke dokternya dan didiagnosis, kemudian dia mendapatkan resep. Resep ini itu bisa dikirimkan ke apotek yang dalam satu jaringan. Dan ketika resep jaringan masuk dia di IT-nya apotek, kemudian kan sekarang ada regulasi bahwa resep itu harus dalam bentuk asli. Nah sekarang ketika Anda download, Anda upload ke IT tadi, apotek bisa print out, dan print out itu dalam bentuk sesuai aslinya. Ini bisa diverifikasi kepada apoteker. Yang penting harus ada dalam ketiga formal, ada dalam 3 jaringan. Nah ini yang perlu diatur. Jadi ini kalau bagaimana dengan psikotropik, bagaimana dengan narkotik? Nah, 2 jenis obat ini sampai sekarang belum diakomodasi dalam sistem online. Ini harus anak-anak generasi milenial harus mengembangkan praktek-praktek pemasaran obat melalui IT ini. Dan waktu saya diskusi dengan orang-orang Kemenkes, Pak, kalau ada sistem seperti itu, berarti kan tidak ada komunikasi antara apoteker dengan pasien. Nah, komunikasinya tidak diartikan tatap muka langsung, tapi komunikasi bisa melalui IT, bisa melalui webinar seperti ini. Saya memberikan kuliah ketika kuliah manajemen strategik di pasca Pancasila, nggak ada yang bertanya. Nah, tapi ketika webinar seperti ini, pertanyaan lebih dinamis, ya beda. Nah ini tadi saya pikir generasi milenial harus mengembangkan bagaimana cara-cara memasarkan obat ini melalui IT. Nah, ada satu fenomena di Jogja,
ada apotek baru yang mengembangkan marketingnya dengan konsep IT, kemudian diedukasi masyarakat sekitarnya, diikat dengan apa, menjadi katakanlah menjadi langganan dari apotek itu, jadi ataupun notaris segala macam lagi. Apotek ini di Jogja, apotek yang omsetnya 50 juta ke atas itu bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar 50 juta ke bawah. Jadi mati juga nggak mau, hidup juga nggak bisa. Tapi dengan IT seperti ini ternyata dia bisa menarik konsumen dalam jumlah besar. Omsetnya tiap bulan bisa ratusan juta. Nah ini harus ada perubahan paradigma. Apoteker zaman sekarang tidak bisa sebagai supervisor. Apoteker itu harus menjadi provider. Provider itu melayani, dan melayani tidak harus physically tatap muka dalam arti dia datang ke apotek. Anda bisa kunjungi ke sana, harus bisa komunikasi melalui IT seperti ini. Demikian juga komunikasi dengan dokter. Apoteker harus membuka diri komunikasi dengan dokter sekitar. Ini ya, karena kita ini terlalu hard skill, kuliah semester 1 masuk lab, semester 2 masuk lab, semester 3 masuk lab, semester 10 juga masuk lab, keluar dari lab, artinya menjadi manusia lab. Nah, ini kelemahan kita, social relationship kita menjadi buruk. Ini harus kita sadari. Generasi milenial harus menyadari ini. Ya, kira-kira. Terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya, mungkin saya coba share saja. Pertanyaan dari Dik Ferdi Pramudia, mahasiswa Unjani Yogyakarta. Apa yang harus dianalisis pada situasi internal dalam perusahaan? Mungkin hal yang perlu dianalisis sebelum melakukan diferensiasi, mungkin begitu, Pak. Kemarin itu topik yang kemarin ya, melakukan analisis internal dan melakukan analisis eksternal. Jadi pada kuliah saya kemarin dapat Anda baca bagaimana strategi yang dijalankan oleh perusahaan sekarang ini, bagaimana sales perusahaan sekarang ini, bagaimana kondisi keuangan perusahaan sekarang ini, bagaimana tingkat inovativeness perusahaan sekarang ini, bagaimana market share perusahaan sekarang ini, itu merupakan antara lain bukan bagian dari analisis internal. Kalau kita sudah bisa menganalisis internal, kemudian kita analisis eksternal, apa tantangan kita? Teknologi apa yang sedang berkembang di luar? Apa yang dimiliki kompetitor? Apa strategi kompetitor? Nah, ini setelah harus ada apa? Kita harus melakukan memperkuat sumber daya internal kita, memperkuat internal resources kita, sehingga kalau terjadi perubahan eksternal akan terjadi match, akan terjadi adaptasi yang kreatif, yang adaptif antara sumber daya internal dengan eksternal. Jadi kalau kita tidak mampu secara terus-menerus continuous improvement terhadap sumber daya internal, maka perusahaan kita akan menghadapi masalah yang sangat serius. Saya contohkan Nokia, saya contohkan bagaimana Sharp, bagaimana Sony, bagaimana perusahaan elektronik Jepang tidak mampu menghadapi Samsung, karena Samsung sudah maju di depan, lebih dulu teknologi yang maju di depan, sehingga ketinggalan. Ya, Nokia belum tikar. Kalau Sony, Sharp itu masih terhuyung-huyung, masih berusaha mengejarnya. Ini pentingnya bagaimana kita tahu bagaimana sumber daya internal, ya. Bagaimana kondisi internal perusahaan kita, organisasi kita menjadi kita. Ini tidak hanya berlaku pada dunia komersial, pada dunia pendidikan. Ya. Bagaimana kita tahu, misalnya kita compete, bagaimana ITB, bagaimana UGM, Farmasi UGM, ITB mempunyai kemajuan dengan indikator. Bisa nggak kita tiru? Ya. Bisa kita ambil 3 indikator. Pertama, indikator rekrutmen mahasiswa. Yang kedua, indikator mengenai rekrutmen dosen yang mengajarnya. Yang ketiga, mengenai bagaimana sistem pendidikan, termasuk sistem pelatihan. Ketiga ini kita bisa tentukan indikatornya. Kalau kita mau sama dengan mereka, kita kejar. Ya, kita harus memiliki standar indikatornya sama dengan kompetitor kita. Ini namanya faktor-faktor determinan penting yang harus kita capai. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjawab Dik Ferdi. Penanya terakhir ini Pak, ada satu pertanyaan lagi. Maaf. Sebentar.
pertanyaan berikutnya dari Luluk Nurjana. Ini menarik juga, Pak. Di seri kemarin, seri kelima, Bapak mengatakan bahwa kompetitor jangan diartikan selalu sebagai hal yang negatif. Lalu bagaimana strategi suatu perusahaan bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, tetapi tetap bisa mengembangkan perusahaannya sendiri tetap unggul, gitu, Pak? Mungkin berarti tetap menunjukkan diferensiasinya dengan perusahaan-perusahaan yang lain, gitu, Pak. Ya, kita bekerja sama dengan perusahaan lain itu tidak kerjasama dalam ranah yang sama. Misalnya kita memproduksi analgesik antibiotik, kompetitor memproduksi analgesik antibiotik. Ya, ini nggak bisa kita kerjasama kecuali kerjasama dalam marketing, itu juga agak susah. Tapi bisa mengembangkan bersama-sama, mengembangkan satu produk, satu segmen produk yang tidak dimiliki oleh perusahaan A dan tidak dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini namanya co-production, kolaborasi atau kerjasama dalam produksi untuk produk tertentu. Ini bisa jadi si A mempunyai kelebihan dalam apa? Katakan dalam research and development. Si B mempunyai kerjasama kelebihan dalam produksi dan dalam marketing. Bisa dikombinasikan. Contoh yang paling aktual itu adalah ketika Toyota dan apa itu ya bisa bekerja. Yang satu untuk memproduksi perusahaan apa itu, yang Toyota apa, yang satu memproduksi sama, mesinnya sama semua, hanya dilabeli berbeda, labelnya mereknya berbeda, ini juga bisa. Tapi ini besok kalau mengenai substansi kuliah berikutnya akan ada penjelasan kenapa tidak terjadi akuisisi, tidak terjadi merger di antara perusahaan dan di Indonesia. Nanti kita akan bahas. Jadi kerjasama ini juga bisa dilakukan. Dan misalnya Anda ada perusahaan apotek A, Anda perusahaan apotek B. Anda bisa kerjasama dua apotek ini dalam lini yang Anda tidak dilakukan di A dan tidak dilakukan B. Misalnya apa? Membuat satu diferensiasi dalam layanan kecantikan misalnya. Bagaimana klinik kecantikan bisa dilakukan kerjasama antara dua apotek. Jadi tidak selalu harus bermusuhan head to head gitu. Ya. Jadi ini artinya kompetisi persaingan itu tidak harus dimaki. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, terkait dengan tadi Bapak mengatakan bahwa bila perusahaan hanya terlalu berfokus pada cost yang rendah, maka sulit untuk melakukan diferensiasi beradaptasi dengan perkembangan pasar apabila terlalu fokus pada cost yang efektif atau cost yang terlalu rendah begitu. Kapan kita melakukan langkah-langkah analisis Pak? Misalnya kita membangun sebuah usaha dan sudah melakukan hal yang berbeda dengan yang lain, namun tidak lama kemudian pasti akan ada perusahaan-perusahaan lain yang mengikuti jejak yang kita lakukan. Sehingga kita perlu mengambil analisis atau langkah-langkah diferensiasi berikutnya. Kapan hal itu perlu kita lakukan dan bagaimana cara kita menganalisis cost-nya agar tetap efektif, namun diferensiasi yang kita harapkan itu tetap tercapai gitu Pak. Ya, kembali pada konsep kuliah awalnya. Dua hal yang sangat penting dalam manajemen strategik ini adalah sumber daya dan kapabilitas. Kalau kita, sumber daya dan kapabilitas kita itu akan memiliki keunggulan daya saing yang sustainable, yang lestari kalau mempunyai ciri-ciri apa? Yang pertama, sumber daya dan kapabilitas itu harus valuable, harus bernilai. Yang kedua itu harus rare, langka, tidak semua orang punya. Yang ketiga itu tidak tergantikan, ya. Kemudian tidak mudah untuk ditiru. Jadi keempat ini harus kita miliki. Kalau Anda mau mengembangkan diferensiasi, mau mengembangkan usaha-usaha yang lain, Anda harus pertama-tama harus merujuk kepada empat hal ini. Seperti dikatakan oleh ahli manajer Porter, ya, ahli strategi manajer Porter mengatakan bahwa efisiensi, benchmarking atau strategi manajemen yang lainnya itu memang dalam tahap tertentu Anda bisa survive karena mempunyai kelebihan. Tapi pihak lain, kompetitor kita, lambat atau cepat akan efisiensi itu. Ya, mungkin terjadi gangguan jaringan.
Kalau yang bisa dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Kalau distinctiveness-nya itu tidak dirasakan, uniqueness-nya tidak dirasakan, ya tidak akan laku di pasar. Ini kata kunci yang sederhana. Misalnya sekarang Anda produksi yang sederhana. Bagaimana Anda bisa memproduksi obat herba? Tapi obat herba Anda itu betul-betul mempunyai khasiat yang yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Dan ini Anda melakukan penelitian-penelitian. Apa penelitian-penelitian? Dan ini obat herbal itu banyak variabelnya. Obat herbal, tanaman herbal yang ditanam di suatu daerah itu belum tentu mempunyai khasiat yang sama. Jadi Anda harus melakukan penelitian, misalnya obat antidiabetik itu herbalnya yang paling bagus kandungan zat berkhasiatnya itu ditanam di mana? Anda perlu teliti. Setelah melakukan penelitian, Anda ketemu, Anda produksi. Dan Dexametika, ya, Dexametika buat sistem refraksinasi. Daun Macrobatewa dengan refraksinasi ditemukan 6 zat berkhasiat aktif yang bisa menjadi potensi sumber bahan baku. Nah ini Anda harus punya. Bagaimana teknologi refraksinasi? Sekarang teknologi refraksinasi itu banyak dikuasai oleh Dexter. Bisa memperoleh teknologi refraksinasi ini berasal dari Korea. Ketika Korea mengembangkan apa yang terkenal obat di Korea itu bisa mengembangkan itu. Nah ini yang tidak mudah untuk ditiru. Dexter bisa mengembangkan itu karena apa? Karena dia memiliki center pengembangan yang cukup besar dengan multi tenaga yang luar biasa. Ini, bagaimanapun diferensi Anda, diferensi kita itu harus memiliki uniqueness, harus distinctive. Dan itu harus dilakukan dengan riset, dengan survei ya, untuk mengetahui apa yang dimau. Ya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, kita telah tiba di ujung acara ini Pak. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sampurno atas ilmu yang luar biasa yang diberikan pada sore hari ini, dan ini sudah seri ke-6. Banyak hal yang sudah dapat kami pelajari dari yang telah Bapak bagikan. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hari ini bersedia bergabung bersama, belajar bersama dengan Bapak Sampurno, dan kepada Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin closing statement Pak dari Pak Sampurno. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Barangkali lain kesempatan kita bisa sharing yang lebih mendalam. Akan lebih bagus kalau peserta membaca terlebih dulu sehingga diskusi yang lebih interaktif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi pada seri berikutnya, pada seri ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mama. Ganti baju dulu. Ganti baju dulu. Ganti baju dulu. Kotor kok. Basah.